Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gati Agustian Roswandi. Saya mengajar di SMA Tunas Persada Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja ujian kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Berikut kartu peserta ujian yang sudah saya tanda tangani. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Akan mengecek kehadiran. Novi ada ya, Yulia, Ada Pak. Reni, Ada Pak. Ayu Kusmiati, Meli, Ada Pak. Hadir Pak. M. Arobi, Dewi Kania, Diana Siti Nurjana, Mila Hasana, Dea Juliana, Hadir, Pak. Sintiawati, Hadir Pak. ya, Doni juga ada ya. Terima kasih. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Siap ya. Siap. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas. Jelas. Bagaimana dengan tampilan share screen-nya? Terlihat? Terlihat Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini materi yang akan kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Ini peta konsepnya, kita akan mempelajari pengertian partisipasi politik. Yang kedua, ciri-ciri partisipasi politik, cara-cara partisipasi politik, dan yang terakhir, contoh partisipasi politik. Nah, ini merupakan kompetensi dasar 1.3, menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian 2.3-nya bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. 3.3 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3-nya mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan mempelajari sungguh-sungguh materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara sebagai bentuk penghargaan sebagai warga negara dengan benar. Yang kedua, terlibat aktif pada organisasi-organisasi di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia dengan benar. Yang keempat, menganalisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia dengan benar. Yang kelima, mempresentasikan hasil analisis tentang partisipasi politik partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia dengan benar. Yang keenam, menyajikan secara tertulis hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia dengan benar.
Ini penilaiannya ada 3 komponen ya, kompetensi. Yang pertama kompetensi sikap, penilaiannya menggunakan jurnal. Yang kedua kompetensi pengetahuan, yaitu penilaian penugasan, ada penugasan 1 dan penugasan 2, juga tugas mandiri ya. Yang ketiga ada kompetensi keterampilan, menyusun dan menyajikan hasil diskusi kelompok. Pada 3 submateri sebelumnya, kita sudah membahas tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik sampai pada tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sadarkah kita suatu sistem politik yang baik itu tidak akan dapat terwujud tanpa adanya partisipasi dari warga negaranya. Kita sebut sebagai partisipasi politik. Bahkan, partisipasi politik ini merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi ya. Apakah partisipasi politik itu atau peran serta dalam sistem politik itu? Nah, ini pengertian partisipasi politik. Ada yang mau? Saya, Pak. Pengertian partisipasi politik menurut Ramlan Subakti dalam buku Memahami Ilmu Politik pada tahun 2005. Partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa yang tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Terima kasih Meli. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Novi. Partisipasi politik bisa dilakukan secara individual atau kolektif. Oh iya, terima kasih bertanya ya. Ada yang mau memberikan jawaban dari teman-teman yang lain? Jangan malu-malu, siapa? Saya, Pak. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Baik, terima kasih Cynthia ya. Nah, itu sudah dijawab oleh Cynthia ya, Novi, bahwa partisipasi politik itu bisa dilakukan secara individu maupun kolektif atau kelompok ya. Nah, setelah mendengar beberapa pengertian partisipasi politik dari beberapa teman, coba barangkali ada yang mau menjelaskan maksud partisipasi politik berdasarkan pemahaman sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Sekian, Pak. Partisipasi politik penting untuk tetap dilakukan ya, meskipun kita sebagai warga negara telah mewakilkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui proses pemilu. Semuanya ada yang sudah pernah ikut pemilu? Menyalurkan pilihan? Tidak. Belum ya, belum saatnya ya. Pak. Ya, nanti akan ada saatnya kalian berpartisipasi memilih ya. Menjaga partisipasi politik setiap warga negara bertujuan mencegah terjadinya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Gitu ya. Jika tidak ada partisipasi politik, tidak akan ada pengawasan. Tidak akan ada pengawasan terhadap penguasa atau pemerintah. Rakyat harus tetap mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Untuk selanjutnya, materi ciri-ciri partisipasi politik. Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk dapat membedakan kegiatan-kegiatan yang termasuk partisipasi politik atau bukan, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Menurut Huntington dan Nelson dalam Jellison dan Rizwan di tahun 2017, mencakup kegiatan tidak termasuk sikap politik maupun pengetahuan politik, dilakukan oleh warga negara biasa, bukan termasuk orang profesional.
yaitu orang yang pekerjaan utamanya berpolitik atau di dalam pemerintahan. Kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik efektif atau tidak. Partisipasi politik yang pertama katanya mencakup kegiatan. Jadi yang dinamakan partisipasi politik itu adalah kegiatannya, gitu ya. Tidak termasuk sikap politik maupun pengetahuan politik. Kemudian yang kedua, dilaksanakan oleh warga negara biasa, gitu ya, bukan oleh politikus atau bukan oleh pejabat yang memerintah, yang berada dalam pemerintahan, ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik itu efektif atau tidak, itu adalah hasil akhirnya terserah. Yang penting ada kegiatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Tadi setelah kita mempelajari tentang ciri-cirinya, kita akan membicarakan tentang cara-cara partisipasi politik. Ini Darmawan dalam bukunya pada tahun 2015 halaman 155 membedakan cara partisipasi politik menjadi dua kategori. Ada partisipan activities dan subject activities. Materi ini sudah Bapak berikan di WA group ya. Sudah dibaca-baca pasti tahu. Partisipan activities yaitu cara partisipasi politik warga negara dengan cara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Terdapat 3 jenis cara partisipasi berdasarkan aktivitasnya. Pertama, interest articulation. Partisipasi jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal, organisasi formal atau informal, serta berbagai macam protes. Contoh, menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR dengan cara audiens atau demonstrasi. Lalu yang kedua, yaitu interest aggregation, di mana seorang individu menyatukan aspirasi yang banyak dan beraneka ragam. Contoh, penggabungan aspirasi dari konstituen yang diwakili oleh seorang anggota parlemen. Lalu yang ketiga, policy making, yaitu seorang individu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Contoh, mengadakan rapat dengan pendapat dengan DPR dan pemerintah mengenai sebuah usulan rancangan undang-undang. Terima kasih Meli Rahmatillah. Kemudian yang kedua, subject activities. Subject activities adalah bentuk partisipasi politik warga negara dengan cara terlibat dalam penerapan kebijakan. Ada 3 jenis bentuk partisipasi politik ini, yaitu 1. Resources provider, di mana seorang individu bertindak sebagai penyedia sumber daya. Contohnya, partisipasi politik warga negara dengan membayar pajak secara benar dan rutin setiap tahunnya. Yang kedua, resource receive, yaitu seorang individu bertindak sebagai penerima sumber daya. Contohnya, berpartisipasi dengan menerima tunjangan kesehatan dari pemerintah. Yang ketiga, behavior regulate, artinya tindakan seorang individu yang mematuhi hukum. Contohnya, menyekolahkan anak sesuai dengan ketentuan wajib belajar yang ditentukan pemerintah. Ya, sama-sama. Terima kasih Novi Julianti ya. Materi selanjutnya, contoh partisipasi politik. Partisipasi politik dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bernegara ya. Partisipasi yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. Begitu. Coba berikan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah. 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencipta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Terima kasih Cynthia. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung,
Anak-anak dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah. Pejabat sekolah itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, gitu ya. Ada guru-guru. Nah, cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel, tulisan, ya, yang berisikan aspirasi-aspirasi anak-anak, kemudian dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Itu juga termasuk partisipasi politik di lingkungan sekolah. Berikan contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama yaitu forum warga, yang kedua pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Terima kasih Yulia. Kita juga sudah mulai bisa berpartisipasi politik di lingkungan masyarakat, ya, dengan tadi ikut forum warga, ya, pemuda-pemudi bisa seperti itulah kegiatan partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Bagaimana contoh partisipasi politik di lingkungan negara? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah langsung, pilkada. Ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Ya, terima kasih. Nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi bisa menyalurkan partisipasi politik secara langsung dengan ikut memilih anggota legislatif, DPR RI, DPRD, provinsi, dan kabupaten, kemudian pemilihan presiden, nah gitu ya. Kemudian ada juga pemilihan kepala daerah. Nah, kita harus ikut meramaikan dan ikut berpartisipasi secara langsung. Mari kita simak video berikut ini kaitannya dengan konfirmasi materi pembelajaran, ya. Warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Dengar suaranya? Partisipasi politik dapat Dengar. terwujud dalam bentuk Terdengar. anggota masyarakat. Tetapi partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Nah, seperti apakah partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku itu? Komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal ataupun informal. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Dan supaya perilaku politik yang ditampilkan
mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Dan yang kedua, di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang ketiga, di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Nah, berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik tersebut merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi itu juga sudah betul, dan penampilan dari paparan video ini menambah kekayaan pengetahuan kita. Pada tahap ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nah, dibagi 3 kelompok ya, terdiri dari 4 orang. Nah, nanti dipersilakan mempelajari dan mendiskusikan lembar kerja peserta didik ya. Kelompok 1 bisa dicatat ya, Novi, Yulia, Mila, dan Dea. Itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Meli, Diana, Reni, dan Arobi. Kelompok 3 Sintiawati, Ayu Kusmiati, Dewi Kania, dan Doni. Nah, ini penugasannya, nanti silahkan diklik kemudian dibaca ya berita online berikut ini, dan Bapak juga sudah sediakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Setelah membaca berita tersebut, kemudian nanti kemukakan pendapat Anda mengenai isi berita tersebut gitu ya. Kemudian penugasan 2-nya mengamati kehidupan orang-orang di sekitar kalian, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Apakah kehidupan orang-orang tersebut telah menunjukkan partisipasi politik? Jika sudah, perilaku seperti apa yang ditunjukkan oleh orang-orang tersebut? Nah, tuliskan hasil pengamatannya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Dipersilakan masuk ke breakout room ya. Yaitu tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nah, di sini ada berita harianjogja.com. Gunung Kidul dari total 10.300 siswa sekolah menengah pertama atau SMP yang sudah mengikuti ujian nasional. 18% diantaranya tidak melanjutkan pendidikan. Salah satu alasan bahwa salah satu penghambat anak melanjutkan pendidikan justru berasal dari orang tua. Masih banyak di daerah kita orang tua memaksakan untuk menikah, padahal anaknya ingin bersekolah. Kelompok 1 silahkan dilanjutkan ya. Nanti hasilnya ditulis di Google Doc yang sudah Bapak siapkan, sudah Bapak share ya.
Silahkan ditulis di situ. Bapak akan ke kelompok 3 ya. Lanjut ya ke penugasan 2 diskusinya. Kali ini kita harus menyebutkan perilaku yang ditunjukkan di lingkungan, keluarga maupun masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan di sekolah yaitu mengikuti organisasi OSIS, lalu mentaati peraturan yang ada di sekolah, mengikuti ekstrakurikuler, itu salah satunya. Teman ada yang berpendapat tentang yang tadi saya sebutkan? Saya perilakunya ditunjukkan lingkungan keluarga, selalu membagi tugas dan pekerjaan rumah. Sudah selesai ya? Iya, Bapak, kita sudah. langsung ke kelompok besar. Oke, berkumpul lagi kita ya. Terima kasih. Diskusinya Bapak perhatikan jalan dengan lancar dan hampir semua siswa aktif memberikan pendapat dan gagasannya. Hasilnya sudah masuk ke Bapak ya. Dan untuk kelompok 1 ini sudah ada. Kelompok 2 ada. Kelompok 3 juga ada. Dipersilahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Menurut pendapat kami, hal yang dilakukan oleh orang tua dengan memaksa anaknya untuk menikah di usia dini adalah perbuatan melanggar hukum. Karena seharusnya orang tua dapat mendampingi anak-anak dalam melalui masa belajar hingga nanti siap dewasa. Selain itu juga, pemerintah seharusnya memberikan edukasi dan penjelasan akan kewajiban orang tua dan anak menurut undang-undang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Nopi dan teman-teman kelompok 1 ya sudah memaparkan hasil analisis diskusi kelompok. Dipersilahkan kelompok 2. Dengan ada revisi itu 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang 16 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika ingin menikah harus sudah berusia 19 tahun, tapi dalam masyarakat masih ada yang menikahkan anaknya sebelum usia 19 tahun. Entah itu karena adat, ekonomi, ataupun kelalaian anaknya yang menyebabkan harus dinikahkan. Tetapi dalam berita tersebut, orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah, menurut kami itu juga adalah kelalaian karena dengan menikah sebelum waktunya tidak akan terdaftar di negara dan juga banyak beberapa kemungkinan akan menimbulkan banyak dampak yang buruk bagi psikis atau mental anak tersebut ke depannya. 2, yaitu tentang partisipasi politik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, perilaku yang ditunjukkan di keluarga contohnya seperti ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Lalu ibu membagi tugas pekerjaan di rumah seperti memasak, membersihkan rumah. Lalu yang terakhir, anak-anak mentaati peraturan. Nah, perilaku yang ditunjukkan di sekolah contohnya seperti mentaati peraturan sekolah dan mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya kelompok 3. Menurut kami itu memang pelanggaran hukum meskipun mungkin itu karena adanya adat ataupun ekonomi yang kurang dalam keluarganya. Meskipun seperti itu, di Indonesia saat ini memiliki peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan baru tersebut menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kementerian PPPA dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu disebut bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Keluarga. Perilaku yang ditunjukkan di sekolah. Yang pertama, sebagai siswa, saya mengikuti pemilihan ketua OSIS. Kedua, mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga, mengikuti perkemahan pelantikan Bantara. Yang keempat, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, menjalankan kewajiban sebagai siswa.
dan perilaku yang ditunjukkan di masyarakat. Yang pertama, mengikuti pemilihan RT, RW, dan kepala desa. Yang kedua, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, menjadi panitia Isra Mi'raj. Dan yang keempat, mengikuti perlombaan 17 Agustus. Nah, barusan betul sekali itu ya. Merupakan pelanggaran ya, memaksa anak yang belum waktunya untuk menikah atau menikah di usia dini. Nah, itu merupakan pelanggaran hukum karena tadi sudah disebutkan ada aturannya, ada peraturannya ya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, yang menyebutkan batas minimal menikah 19 tahun berkaitan dengan penugasan mandiri. Dan untuk penugasan mandiri ini batas pengumpulannya pada pertemuan minggu depan ya. Jadi masih banyak waktu ya. Silakan dikerjakan. Ini dikerjakan di Google Form ya. Nah, untuk yang terakhir, mengecek pemahaman siswa. Kita akan menggunakan Wheel of Name ya. Iya, Pak. Siap-siap semuanya. Seperti arisan nanti diundi namanya yang keluar, silahkan berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Semuanya siap? Siap, Pak. Siap-siap. Nama siapakah yang keluar? Yulia Kartika, selamat. Selamat. Ada Yulia? Dengarkan soalnya. Ada, Pak. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk menunjukkan partisipasi kita dalam politik? Sekolah dengan sungguh-sungguh merupakan salah satu bentuk dalam partisipasi politik kita sebagai pelajar. Sekian, Pak. Terima kasih Yulia. Nah, satu lagi ya, yang terakhir. Yang terakhir siap. Nama siapakah yang muncul sebagai pemenang? Diana Siti Nurjana. Ada Diana? Selamat. Ada, Pak. Ya. Dengarkan soalnya, perilaku seperti apa yang telah Ananda Diana lakukan yang menunjukkan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Yang pertama sebagai pelajar yaitu harus mentaati pelaturan sekolah. Lalu yang kedua sebagai anggota keluarga yaitu harus menjalankan kewajiban sebagai anak, salah satunya membantu orang tua. Lalu yang ketiga berperan aktif di lingkungan seperti ikut serta dalam gotong royong. Barangkali ada yang menemukan atau yang masih merasa kesulitan tentang materi yang sudah kita bahas, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak Sudah ada. mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Mengerti. Paham juga ya? Dan hal menyenangkan apa dari kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi saya menjadi tahu bahwa memaksakan anak menikah di usia dini itu tidak diperbolehkan dan itu ada undang-undangnya. Dengan ini saya bisa dapat tahu gitu dan dapat mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Kita apresiasi untuk kita semua ya. Terima kasih sudah mengikuti dengan penuh semangat ya. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi-materi yang sudah kita bahas? Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Terima kasih, Pak. Untuk materi minggu depan berkaitan dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat
dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan dicari-cari, dibaca-baca ya di buku dan di internet, cari bahan sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan bahas ini di minggu depan. Siap ya? Siap, Pak. Terima kasih. Nah, mari kita tutup kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan siapa yang akan memimpin doa? Sebelum mengakhiri tugas hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya harus digiatkan ya. Dan Bapak akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah. Pak.